Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian umroh dan dasar hukumnya. Umroh maksudnya adalah atau artinya mengunjungi Ka'bah atau Baitullah dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia hanya sekedar mengunjung aja atau jalan-jalan saja, itu belum umroh. Karena umroh itu harus didasari dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumpama ini anak nanti besok kalau udah banyak duit terus bisa umroh, maka niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cuma ingin mengunjungi Ka'bah, ingin melihat Ka'bah, ingin jalan-jalan ke Mekah ke Madinah, rugi kalau cuma kayak gitu. Jadi gimana? Kunjungi Ka'bah, kunjungi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa sekarang masih perang Palestina. Masjidil Haram, terus di Mekah, di Madinah, terus mengunjungi Ka'bah, niatkan di dalam hati ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah itu akan berniat umroh. Dalilnya apa atau mana perintah mengerjakan umroh? Dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji. Ibnu. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat umroh. Syarat umroh ada 5. 1. Islam. Kalau tidak Islam berarti dia tidak sah umrohnya. Umpamanya orang Kristen, orang Yahudi, orang Nasrani, atau orang Konghucu, dia ngomong aku umroh ke Mekah, mau ke Ka'bah, sah umrohnya atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia belum bersyahadat. Maka Ibnu simpan dulu tuh. Taruh di sana. Maka umroh itu syaratnya harus Islam. Yang kedua, balik itu sudah dulu sudah disampaikan usianya laki-laki perempuan 15 tahun. Kalau enggak perempuan sudah haid atau laki-laki perempuan bermimpi yang enak, bisa dibahas, lebih enak. Mimpi sesuatu hal yang udah dewasa, itu aja. Lalu kemudian apa tadi? Bisa membedakan antara yang benar dengan yang jelek. Itu udah balik. Pak, saya belum balik, tapi diajak umrah sama mama karena duitnya banyak. Itu tidak apa-apa. Yang penting kita Islam. Lalu kemudian belum balik, diajak umroh sama nenek, sama kakek, atau sama mama, sama orang tua. Padahal kita belum balik, boleh nggak Pak? Boleh. Tidak masalah, nanti pahalanya untuk orang tua, belum kepada kita pahalanya. Sah, boleh. Kecuali kalau orang non muslim umroh, itu tidak sah. Tidak boleh, tidak bisa. Karena tiketnya 1. Apa tiketnya? Bersyahadat dulu. Setelah bersyahadat maka masuk Islam. Yang ketiga, berakal sehat. Dan sudah disampaikan, berakal sehat itu bisa membedakan yang baik dengan yang jelek. Jangan sampai nanti datang ke Mekah ada jualan tasbih, ada jualan peci, ada jualan sorban. Karena dia tidak berakal, tidak bisa membedakan yang baik dengan yang jelek, karena bergantung ketika dikasihkan dibawa kabur.
namanya. Orang yang tidak berakal kalau bisa berangkat saja. Order, berangkat ke Mekah. Di sana ada jualan apa namanya kurma. Dia ambil bawa kabur. Gak akan tenang mengambilnya. Itu bukan cuma 5 kilo. Maka orang yang tidak berakal tidak termasuk kepada syarat merdeka. Merdeka sudah disampaikan, bukan hamba sahaya, bukan manusia benian. Dulu pernah disampaikan, sampai dicontohkan, ini Habib ini saya beli, akal udah dibeli terserah bapak, mulia bapak itu. Terkejar kata bapak, Habib bukan merdeka. Tidak merdeka, tidak boleh diperjualbelikan ke bapak. Lalu yang kelima mampu, ini dia. Kalau kita mau umroh harus mampu apanya? Mampu bayar dan mampu tenaga kesehatannya. Maksudnya kesehatan kita ini harus kuat, mampu. Karena ibadah umroh itu bukan hanya ibadah hati yang saja, dia ada fisiknya. Apa fisiknya? Model, bahwa nanti disampaikan. Lalu kemudian apa namanya mengelilingi Ka'bah, itu ada ibadah tekniknya. Lalu kemudian rukun umrah, yang kedua yang bagian B rukun umrah. Perbedaan rukun umrah dan rukun haji ialah pada waktu wukuf di padang Arafah. Kalau haji itu ada wukuf di padang Arafah, tapi kalau dalam ibadah umrah tidak ada wukuf. Sedangkan pada ibadah umrah tidak ada wukuf yang harus dikerjakan. Bedanya hanya wukuf di padang Arafah. Rukun umrah terdiri dari 1 ihram beserta berniat untuk umrah. Pakai pakaian ihram. Dulu sudah disampaikan ketika kita membahas haji. Yang kedua tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga sa'i, berlari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang keempat tahallul, bukan tahayul. Tahallul, memotong rambut. Yang kelima tertib. Memotong rambut itu enggak perlu dibotakin. Macam Kenzi. Tapi biasanya paling tidak 3 helai. 3 helai, paling tidak 3 helai. Paling tidak habis. Tapi orang yang dari haji itu biasanya dia dikotakin, dibundulin. Kalau perempuan tetap ada. Nanti dikira tukar otak pula. Lalu kemudian wajib umroh. 1, ihram dari mikot. Yang kedua meninggalkan larangan karena ihram. Mikot adalah batas bagi dimulainya ibadah haji. Batas yang telah ditetapkan. Adapun mikot ada 2 jenis. 1 mikot zamani, ialah ketentuan batas waktu mengerjakan umroh pada haji tamattu. Misal dari tanggal 1 Syawal sampai hari ke-10 Dzulhijjah. Yang kedua mikot makani, ialah ketentuan batas tempat wajib memakai ihram. Yang terakhir bagian D, tata cara ihram. 1, terlebih dahulu membersihkan badan, maksudnya mandi. Badan itu disucikan, dibersihkan, lalu kemudian memotong kuku, bukan memotong tangan, bukan memotong kaki, lalu kemudian mandi dan wudu. 2, memakai pakaian ihram. Yang ketiga, sholat sunat ihram 2 rakaat. Yang keempat, setelah sholat menuju ke Mekah Arafah. Mekah, maksudnya ke Arafah biar Mekah. Yang kelima, mulai ihram dan mentaati segala larangan ihram. Oke, itu
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.